peristiwa yang terjadi di wilayah Polsek Sunggal, telah terjadi kasus curas terhadap saudara DS, saya ulangi saudara DI. Kemudian itu tepat pukul 01.00. Jadi terduga pelaku begal ada 4 orang. Kemudian yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah 1 unit handphone. Pada saat terjadi pembegalan tersebut, saudara DI yang sekarang statusnya sudah tindak menjadi tersangka melakukan perlawanan. Nah, di sini rekan-rekan perlu kami jelaskan, tersangka DI sudah menyiapkan sebilah pisau yang dibawa oleh tersangka DI, dan pada saat para pelaku begal tersebut melarikan diri, salah satu tersangka sempat ditarik oleh salah satu tersangka begal. Korban pada saat kita ketahui bersama meninggal dunia, ditarik oleh tersangka DI, kemudian tusukan pertama mengenai pinggang sebelah kanan. Kemudian jatuh, sempat berdiri, terjadi tusukan berikutnya sebanyak 3 kali di bagian dada. Sehingga penyidik dari hasil gelar perkara menetapkan tersangka DI dikenakan pasal 351 ayat 3. Kemudian untuk para pelaku curas tersebut saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh Satreskrim Polrestabes Medan Polsek di backup oleh Ditkrimum Polda Sumut. Itu penjelasan kita. Nanti kami akan sampaikan bahwa rekan-rekan bisa mengklarifikasi kepada ahli pidana yang sudah diambil keterangannya dari pihak penyidik. Mungkin ada yang... Artinya si tersangka ini sudah tidak dalam posisi terdesak begitu, Pak? Iya. Jadi tersangka tidak dalam kondisi terdesak. Jadi si pelaku begal itu melarikan diri karena dia duduk bagian belakang, sempat ditarik oleh tersangka DI. Kemudian ditusuk pinggang sebelah kanan, terjatuh, kemudian sempat berdiri, terjadi penusukan 3 kali ke arah dada. Pak, tersangka DI ini waktu Kenapa tersangka ini membawa pisau, Pak? Karena tersangka itu untuk mempersiapkan diri atau menjaga diri, karena beliau melintasi daerah yang mungkin dianggap rawan, seperti itu. Tersangka sering melewati jalan itu, Pak? Ada beberapa kali karena dari pengakuan tersangka sering melintas di jalan tersebut. Jadi saat ini Pak tersangka ditahan atau? 351 tidak kita tahan karena tersangka tersebut menyerahkan diri dan diantar langsung oleh orang tuanya. Penyidik menyimpulkan bahwa tersangka adalah kooperatif dan pihak keluarga memberi jaminan bahwa yang bersangkutan tidak melarikan diri. Dan kita ketahui bersama tersangka juga merupakan korban dari pelaku curas. Seperti itu. Jadi korban berapa orang, Pak? Ya? Temannya juga? Kenapa? Korban ini. Tersangka ini? Dia sendiri berjalan sendiri atau ada kawan? Dia sendiri ya. Apa bukti yang menyatakan bahwa dia ini korban, benar-benar korban? Ya, karena dia yang mana nih? DI. Iya, karena handphone yang dimiliki Denny itu sudah dirampas oleh pelaku curas. Yang Pak, mereka ini saling kenal tuh gimana? Tidak saling kenal. Posisi terdesak saudara tersangka DI ini tidak ada. Ya. Kemudian kami sampaikan yang bersangkutan juga memiliki keahlian bela diri. Ya, memiliki keahlian bela diri. Kalau kita lihat dari luka tusuk pertama adalah pinggang sebelah kanan, terjatuh kemudian berdiri, kemudian ada tusukan 3 kali di bagian dada. Kita pastikan bahwa tersangka tidak dalam keadaan terdesak. Seperti itu. Ahli bela diri apa ya Pak? Bela diri apa Pak yang kuasai dia Pak? Apa? Bela diri apa? Silat. Silat ya Pak ya? Silat. Jadi kaburnya ketiga orang itu sebelum si terduga pelaku ini tersungkur atau sebelum? Kita sampaikan untuk segera menyerahkan diri. Ya, untuk segera menyerahkan diri. Kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian kami pastikan polisi terus akan mengejar mereka kalau mereka tidak menyerahkan diri.
alasan dengan jumlah luka tikaman itu apa Pak? Korban berkali-kali melakukan penikaman terhadap Alasan? Dia melakukan berkali-kali, ada penikaman berapa- berkali-kali. Nah, itu dia. Berapa jumlah tikamannya Pak? Yang benar. Perkembangannya kemana Pak? Ketiga tersangka identitas sudah kita ketahui, saat ini sedang dalam pengejaran. Iya. Pada saat melakukan perlawanan apakah ada luka-luka Pak pada diri tersangka Pak? Tidak ada. Ya, hanya helmnya aja pecah. Pak, itu kan tersangka itu membawa senjata karena antisipasi daerah rawan. Nah, selanjutnya apakah ada peningkatan patroli? Iya. Seperti apa? Jadi saya sudah membuat surat telegram kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kringserse khususnya di daerah rawan, terutama malam hari, jam rawan, daerah rawan itu kita tingkatkan untuk patroli tertutup. Tentu dengan bekerjasama dengan polisi berseragam dalam hal ini dari Sabara Polrestabes atau mungkin dari Polsek. Pak, itu kan berarti yang 3 lagi belum ditangkap. Nah, bagaimana proses pelimpahannya nanti ke kejaksaan? Apakah dengan argumen yang ada kita bisa membuktikan bahwa dia korban? Iya, jadi gini, dari keterangan saksi, Pak, tolong Pak pasalnya Pak. pasal 351 ayat 3 junto Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51.